Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naila Bahalwan di sini dari kota Montreal, Provinsi Quebec di Kanada. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai family benefits antara Kanada dengan USA. Kita bisa bandingkan. Oke. Pertama, maternity leave. Ternyata di Kanada itu standarnya itu sampai 12 bulan ya. Tapi bisa di-extend menjadi 18 bulan. Kemudian di Kanada itu mendapat bayaran dari pemerintah federal, standarnya 55% salary. Kalau di-extend sampai 18 bulan, standarnya menjadi 33% salary. Oke. Siapa yang qualified? Mereka adalah pekerja yang setidaknya pernah bekerja 600 jam pada tahun sebelumnya. Dan semua pekerja bisa, kecuali some self-employed individual yang tidak mau. Misalnya, mereka itu orang laki ya, dia tidak punya pasangan dan tidak berniat punya anak, maka mereka bisa opt out. Oke. Kemudian parental leave sharing bonus, kalau kedua orang tuanya itu mau cuti dan ingin mendapat bayaran gaji, maksudnya mereka dapat ekstra 5 minggu ya, secara standar kalau mau di-extend menjadi 8 minggu. Setiap provinsi itu berbeda, jadi federalnya memberi uang sebanyak ini tadi. Setiap provinsi memberi uang tambahan yang berbeda. Kalau di Quebec, seperti tempat saya bekerja, itu 75%. Kemudian kita bandingkan dengan United States. Ternyata durasinya cuma 12 minggu, bukan 12 bulan. Kemudian negaranya, federalnya mereka tidak memberi employment benefit, jadi tidak dibayar oleh negara, tapi cuma dibayar oleh some states aja. Kecuali state tertentu yang akan saya sebutkan berikutnya, misalnya Texas. Itu pun cuma partial paid leave ya, tergantung state-nya. Siapa yang qualified? Mereka adalah employee yang telah bekerja setidaknya 1.250 jam di tahun sebelumnya. Beda dengan Kanada yang cuma 600 jam ya. Dan itu pun hanya employee di perusahaan minimum 50 pegawai ke atas, minimum ya. Jadi small business tidak bisa mendapatkan maternity leave. Some states itu have paid family leave programs, jadi cuma beberapa state aja ya. Dan some employer juga memberi, nanti akan dijelaskan. Jadi key difference-nya antara Kanada dan USA yang lebih beruntung adalah orang-orang yang berada di Kanada karena mendapat dari federal, provinsial, dan juga employer. Di USA, federal tidak memberi, state-nya memberi tergantung, itu pun cuma 12 minggu. Ya. Dan kalau di Kanada sampai 18 bulan. Ya. Kemudian eligibility-nya itu minimum 600 jam. Di Kanada, di USA 1.250 jam, itu pun harus perusahaan yang minimum memiliki 50 pegawai ke atas. Oke. Jadi ya Kanada itu sangat generous sekali ya dalam hal ini. Kemudian di Kanada sendiri di antara provinsi ternyata lagi-lagi Quebec yang paling bagus. Sedangkan di Amerika itu state-statenya beberapa memberi 12 minggu ini salary-nya. Oke, kecuali Texas, Florida, dan others ini tidak dapat sama sekali. Terus bagaimana dengan wanita yang ingin melahirkan di Amerika? Mereka harus ambil temporary disability insurance kalau mereka ingin mendapat cuti melahirkan. Jadi lagi-lagi siapa yang menang antara Kanada dan USA yaitu Kanada. Sekarang paternal leave, jadi ayahnya yang mendapat cuti. Kalau di Kanada, ayahnya bisa mendapat 40 weeks, itu standar. Kalau extended, 69 weeks. Ya. Ditambah 5 weeks lagi, 5 minggu lagi, kalau standar, kalau dua-duanya mengambil cuti, atau 8 weeks, 8 minggu, kalau untuk extended. Di Amerika cuma 12 weeks, ya, dibanding kita banyak sekali, dan tidak dibayar oleh federalnya. Kalau di sini dibayar, ini bayarannya lagi 55% standar dan 33% untuk extendednya. Itu yang membayar pemerintah Kanada sendiri. Belum provinsialnya lagi-lagi 75% dan di USA tergantung state-nya. Oke. Quebec punya best paternal leave laki-laki 70-75% ya.
dan up to 5 weeks just for fathers ini. Jadi kalau fathers mau ambil parental leave bisa ambil 32 sampai 55 weeks, antara 55 sampai 75% salary, oke? Kalau di US seperti maternity leave tadi sama, kecuali Texas yang tidak memberi izin, itu pun maksimum 12 weeks. Jadi, Canada is much better than US for paternity leave ya. Quebec is the best with 5 exclusive weeks for fathers. Oke. Ini perbandingannya lagi-lagi. Kalau Kanada semua dapat EI benefit, durationnya 12 sampai 18 bulan, pay rate-nya 33 sampai 75% salary, semuanya dapat job protection. Jadi setelah melahirkan bisa kembali ke jobnya. Kalau US Federal tidak memberi EI benefit, cuma 12 bulan, itu pun unpaid. Kalau best date-nya, itu biasanya California and New York yang kasih, itu pun sesuai dengan state benefit, tapi cuma 6-16 weeks paid, dan 50-100% salary, gitu ya. Jadi Canada yang more generous than USA, oke? How about adoption leave? Sama aja. Sama seperti paternity leave 40 minggu, extended 69 minggu, itu pun 55% salary, dan extended 33% salary, oke? Dan ekstranya sama 5 minggu dan untuk standar dan 8 minggu untuk extended, oke? Bedanya apa? Karena tidak ada maternity leave, adoption leave, jadi tidak mendapat ibunya tidak mendapat maternity leave, oke? Cuma 40 minggu. Oke, jadi di USA itu sama 12 minggu tidak dibayar, itu pun employee dengan company 50 employee ke atas. Oke. Dan lagi-lagi ini tergantung state-nya, Texas, Florida, and others, they don't pay anything. Jadi final comparison, adoption leave in Canada versus USA, Kanada lebih bagus. Oke. Kemudian bereavement leave, yaitu ketika seseorang di antara keluarga kita ada meninggal. Jadi masa bergabung. Di Kanada kita mendapat 10 hari. The first 3 days itu paid. Jadi 3 hari pertama dapat bayaran dari pemerintah Kanada. 7 hari kita dibolehkan cuti tanpa bayaran. Oke. Kemudian kalau provinsial yang paling bagus itu lagi-lagi Quebec. 5 hari pertama, 5 hari totalnya, tapi 1 hari pertama dibayar, 4 hari tidak dibayar. Jadi itu ada provincial dapat, kemudian federal dapat, oke? Kemudian kalau USA sama sekali tidak dapat, oke? Dan ini menurut state-nya juga tidak dapat semua. Kemudian kalau company tertentu yang terkenal itu ternyata Tesla sama sekali tidak dapat apa-apa. Kalau Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Walmart, dan Target mereka beri. Jadi tidak semua memberi. Jadi final comparison bereavement leave in Canada versus USA, yang mana yang bagus adalah di Kanada. Jadi contohnya cancer treatment. Ternyata cancer treatment di Kanada itu ini sekarang bicara tentang healthcare ya, healthcare coverage ya. Kanada itu memberi dokternya gratis, perawatannya di hospital gratis, bahkan untuk cancer treatment itu di cover semua ya, kecuali obat-obat tertentu yang tidak tercover. Jadi dokter visitnya itu fully covered, itu under provincial healthcare plans ya. Jadi healthcare itu dari setiap provinsi ya. Jadi Health Canada memberi subsidi ke setiap provinsi. Misalnya saya punya Medicare namanya di Quebec. Kemudian surgery is fully covered, chemotherapy, radiation therapy usually free. Kalau di hospital, bukan di private, karena sudah mulai ada private. Lab test, imaging semua covered. Palliative and hospice care itu semua covered ya. Some prescription drugs itu covered, kalau diberikan di hospital, Yang tidak covered adalah prescription drugs taken at home, alternative treatment seperti naturopathy, acupuncture itu, and private clinics itu tidak, Kemudian untuk financial help for cancer patient in Canada itu biasanya selain provincial drug plans,
ada disability and employment insurance ya. If a patient is unable to work ya. Kemudian charitable organization, ada the Canadian Cancer Society and other non-profit. Oke. Bedanya dengan di USA. Di Kanada, cancer patient do not have to worry about paying for hospital stays, surgeries, or chemotherapy in public hospitals. Kalau di US, treatment depends on insurance coverage, okay? And many cancer patients struggle with high medical bills. Itu sampai terkenal di Amerika. Jadi yang paling bagus adalah di Kanada, oke? Ini berita terakhir, bahwa sekarang Health Canada expanding free dental care accessibility for millions of Canadians. Ini ada syaratnya, yaitu mereka yang tidak tercover di kantornya atau di studinya, dan kemudian mereka punya ada levelnya sendiri. Dulu hanya orang-orang yang tidak punya, sekarang ada persyaratan lainnya, tapi yang paling penting mereka tidak punya cover. Jadi misalnya saya di kantor, saya tercover sama insurance, itu bayar 80% untuk dental service, tapi karena saya sudah ada di cover di kantor, misalnya saya opt out untuk dapat ini, saya tidak dapat. Jadi saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kantor saya tidak menawarkan, nah itu bisa. Misalnya small business, biasanya mereka nggak tercover. Nah, mereka bisa dapat ini secara gratis. Jadi sangat menguntungkan buat penduduk Kanada, terutama yang tidak punya coverage ya, insurance coverage, atau student. Biasanya di student biasanya dapat, tapi tidak semuanya. Oke, terima kasih. Itu aja dulu informasinya. Insya Allah akan saya lanjutkan dengan video-video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.